Shalom saudaraku. Ada orang yang berkata bahwa kami tidak makan nangka, tapi kami terkena getahnya. Apa artinya? Hal itu berbicara tentang ada orang yang tidak menikmati hal-hal yang baik yang bisa dirasakan dari perbuatan dosa atau kesalahan yang diperbuat oleh orang lain. Tetapi mereka mengalami hal-hal yang buruk yang terjadi sebagai akibat dari kesalahan yang orang lain perbuat itu. Contoh saudaraku, ketika seorang suami berbuat kesalahan, tidak menggubris nasihat istri dan sebagainya, dan ketika suami berbuat kesalahan, kadang-kadang istri dan anak-anaknya harus ikut menanggung akibat dari kesalahan suami tersebut. Nah saudara, di dalam Mazmur pasal 44, pemazmur berkata bahwa Tuhan itu luar biasa baik. Dan pemazmur berkata, Tuhan, kami mendengar bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu berkuasa. Tuhan memberkati nenek moyang kami. Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir, mengalahkan musuh-musuh yang besar, dan mereka menduduki tanah perjanjian. Tetapi mengapa Tuhan, sekarang kami kok seakan-akan diserahkan ke dalam tangan musuh-musuh kami? Kami terhimpit dan lain sebagainya. Meskipun kami ini setia. Jadi saudaraku, di ayat yang ke-18 ditegaskan lagi oleh pemazmur, semua ini telah menimpa kami. Dan yang luar biasa, si pemazmur tidak melupakan Tuhan dan tidak mengkhianati perjanjian dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang terlihat dari Mazmur ini bahwa di tengah-tengah bangsa Israel yang jahat, yang memberontak dan melanggar perjanjian Tuhan, pemazmur yang adalah Bani Korah, yang merupakan satu klan kecil di bangsa Israel, mereka tetap setia dalam memelihara perjanjian Tuhan. Namun karena dosa-dosa yang diperbuat oleh bangsa Israel, sehingga mereka kembali mengalami banyak hal yang buruk. Mereka juga terkena dampaknya. Tetapi mereka tidak mau menyalahkan Tuhan. Mereka terus berdoa, mereka terus percaya bahwa Tuhan itu baik. Mereka berharap pada Tuhan agar Tuhan memelihara mereka dari segala yang jahat. Saudara, di tengah-tengah bangsa Israel yang pada waktu itu hidup jahat dan berdosa, masih ada saja orang-orang yang berbuat baik di dalam hidup mereka dan tetap setia kepada Tuhan. Menjadi orang baik itu adalah sebuah pilihan bagi kita, saudara. Kita tidak bisa menyalahkan keadaan yang memaksa kita untuk menjadi orang yang jahat. Tetapi bila kita terus menjadi orang yang baik, orang yang setia, orang yang taat kepada firman Tuhan, meskipun kadang-kadang yang kita alami dalam kehidupan kita tampaknya tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan, teruslah menjadi orang yang baik. Meskipun kita melihat kadang-kadang ada orang yang lain dalam kehidupan kita melakukan hal yang jahat, kita terkena getahnya. Tetapi saudara, tidak akan selalu berjalan demikian. Sebab Tuhan tahu memelihara orang-orang yang setia kepada perjanjiannya. Tuhan pasti menolong dan melepaskan umatnya dari kesesakan. Kisah Daniel, Sadrak, Meshach, dan Abednego juga menjadi catatan penting bagi kita dalam kesetiaan mereka kepada Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan yang mereka alami, Tuhan memulihkan mereka. Tuhan menolong mereka. Tuhan memberikan jalan keluar. Maka saudara, jika hari ini kita terus menderita karena kesalahan yang dibuat oleh orang lain, jangan pernah putus asa ya. Kita punya Tuhan yang baik, yang siap memberikan jalan, siap memberikan mukjizat, siap memberikan pertolongan yang kita perlukan di tengah-tengah kesulitan dan permasalahan kita setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.